Itu dari bersebelas. Oh, YouTube itu podcast. Ya sebenarnya aku bilang sama papa sebenarnya inappropriate, cuman ya gimana ya, kan papa konotasinya udah hijrah segala macam, tapi ya balik lagi kayak tadi aku bilang, ya dosa masing-masing. Emang selalu kemana-mana sama bawa anak apa gimana? Ya sekarang mungkin makin tua, jadi kemana-mana bawalah jagain, biar ada yang ngejagain. Apa lagi ya? Tapi emang ini permintaan dari abang sendiri atau emang anak yang begini? Dua-duanya lah, masa enggak? Dia Kok nggak dijagain bandel, suka nggak teratur. makannya apa semuanya. Bandelnya bagaimana, Pe? Ya kalau dilarang apa tetap dilakuin sama papa. Makan pedes masih. Kalau nggak ada aku dia nggak denger orang, susah. Jadi harus apa yang nemenin. Dia yang jagain. Tapi memang yang namanya sebagai seorang anak ya pasti khawatir Iya. sama papa. Tapi papa emang sakit apa sih? Apa? Sakit apa sampai ngomong? Ya papa tuh livernya kena, udah pokoknya Cirrhosis. pencernaannya udah tidak baik gitu. Jadi harus dijaga makanannya yang masuk ke dirinya, kegiatannya juga harus dijaga segala macam gitu. Tapi melo nggak sih bang, anak sampai udah besar sekarang, melo nggak? Terharu nggak? Dia terharu lah semua karena ya ini udah waktunya, it's time. Maksudnya nanti pasti dia bakalan gantiin saya, harus gantiin saya. Ya kan ada adik saya juga, Kiva Iskak, ada anak juga. Memang kan dia juga suka di teater juga di sekolah, ya dia harus gantiin saya. Siapa namanya? Azriel Iskak. Andrea. Memang kamu memang ingin bercita-cita jadi artis juga kayak papa atau bagaimana? Ya, Iya. Ya kalau jalannya itu ya nggak apa-apa juga sih, diikutin aja. Mau aja sih. Tapi udah mulai belum sih bang? Maksudnya kan banyak yang bilang ada anak cuma bilang sama bapaknya aja perempuan. enggak sih, karena darah tidak membohongi. Karena memang jiwa seni pasti ikut turun aja gitu loh. Dan memang kebetulan ya kita baru berduka juga karena ibunya dari Azriel baru meninggal kemarin. 2 minggu yang lalu ya. Jadi kebetulan ya terus bareng sekarang, makin bareng, banyak barengnya lah. Sebelumnya ditawarin terus sama papa tapi nolak karena masih malu. Malu-maluin kadang-kadang. Dia bertanya sih, awal-awalnya tawarin apa nih sinetron? Dari kecil selalu nggak mau karena malu, nggak biasa di depan kamera. Ini sekarang malu. Kan ganteng. Aduh, malu deh. Gimana tuh bang? Caranya bagaimana nih? Nggak, sebenarnya dia ada jiwanya. Kalau misalnya kayak saya nih lagi ngomong tiba-tiba teman-temannya nge-DM, lihat om kelakuan anaknya dia lagi ngebanyol, aku ya sama lah, nggak jauh-jauh dari saya sih sebenarnya. Nolak tapi ternyata nggak bisa. Iya, memang udah susah. Isma Bablan. Dia sosok papa di mata kamu tuh seperti apa? Aduh, dalam banget pertanyaannya. Susah nih. Dia susah mengungkapkan kata-kata. Ya gimana ya? Apa nih? Maksudnya Papa tuh gimana nih? ya pekerja keras banget lah bapak untuk aku lah. Pokoknya dia apapun itu dilakuin untuk anak-anaknya, kan adik aku juga banyak segala macam. Gitu aja. Tapi papa mah nggak ini apa ya, nggak memilih-milih ini harus dispesialkan, ini dispesialkan. Enggak, semua sama. Jadi memang saya juga nggak mau apa ya mau yang lebih simpel aja lah, yang asik-asik aja. Ya biar mereka juga kan tahu sendiri yang mana yang baik, mana yang enggak, mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Saya coba menengahi selalu gitu. Lu mau yang mana nih? Gitu. Yang enaknya gimana gitu. Jadi lebih diajak ngobrol lah. Tapi beliau sebagai manajer juga nggak atau hanya menjadi papa aja? Belum, akan kayaknya. Oh gitu bang.
Harus, karena dia harus terlibat nggantiin saya. Bagaimana caranya? Ya itu nanti Pokoknya kita pikirin jadi, bareng-bareng. ya, terlibat lah pokoknya sekarang gitu. Harus. Kemarin sempat apa ngelawat juga ke apa namanya Israel. Oh Iya iya, kebetulan saya di rumah sakit terus. Nemenin selama berapa 10 hari ya lebih ya. 14 hari 14 lah, 2 hari, mingguan lah 2 minggu. di rumah sakit stroke. Stroke. Gitu. Bang, ini kan sekarang abang terlihat sangat lebih ke religi lah katanya. Lebih religi. Bener nggak sih bang? Mengarah seperti itu atau memang seperti itu? Ya kalau saya pasti karena umur juga kali ya. Terus kalau Masih dikasih umur juga. iya, terus kalau memang religi ya karena memang udah harus jalannya ke sana. Udah bukan mikirin selalu dunia, nggak ngoyo lah gitu istilahnya. Yang penting sih ngeduluin akhiratnya gimana gitu. Walaupun kita manusia yang banyak salahnya, ya selalu terus bangun, jangan pernah menyerah gitu untuk terus mencoba terus yang menjadi terbaik depan mata Allah. Gitu aja. Tapi bang kan menuju hijrah itu kan banyak ujian pasti bang. Iya. Abang sendiri menghadapi ujian gitu seperti apa? Ya banyak banget. Karena kayak kemarin bikin podcast konten-konten yang wah gitu, ternyata komentarnya wah astagfirullah. Ya tapi kan di balik itu kan kita juga sebagai aktor dan kerjaannya entertain ya harus bisa menghadapi itu. Tapi baik lagi kalau ngomongin agama kan nggak ada yang tahu. Belum tentu orang yang pakai segala macam dia suci juga. Masing-masing. Iya kan? Saya juga nggak bilang saya suci gitu, walaupun segala macam, tapi ya ngejalanin aja. Yang penting dia dalam hati saya nggak mau. Bukan kita sama orang kok yang sama yang di atas kok. Iya, kita kan menolak gitu. Yang penting saya ngerjain ini kan benar dan halal gitu. Terserah itu mau dari mana kayak apa segala macam, yang penting insya Allah ke sayanya sama untuk keluarga dan anak-anak bener. Itu aja sih kalau saya. Tapi abang sendiri menanggapi komentar-komentar juga dari netizen yang selalu benar itu bagaimana bang? Ya komentar dikit-dikit aja sih, maksudnya saya balas ya, nggak ada yang tahu saya bilang. Orang kan ya mereka juga nggak kayak gimana ya udahlah, lama-lama juga saya capek juga ngomenin ya, gimana Allah aja yang tahu kan Allah sama saya. Yang ngomentari juga kalau ngomentar gitu depan orang banyak kan namanya apa, dosa juga sebenarnya. Ya kan kalau ngomongin maksiat mata setiap hari juga mereka yang bukan muhrimnya kayak Mbak kayaknya ngeliat saya bukan muhrimnya dosa sebenarnya kalau ngomongin bener-bener ya gitu loh. Ya makanya pokoknya jangan menilai orang dari luarnya. Dia dosa masing-masing lah. Iya. Yang penting kita saling ngedoain, saling support. Yang penting tetap di jalan Allah. Saya mah sholat insya Allah nggak ketinggalan. Tapi bang mengkaitkan kasihan anak dan istrinya, abang sendiri menanggapi seperti apa? Istri sebenarnya ngedukung juga asal ada, jangan sampai gimana batasannya ada. Iya saya menghargai itu gitu. Maksudnya juga saya mau ngapain? Toh saya juga dapat kerjaan ini dia siapa rezekinya kan gitu. Nggak mungkin saya ngasih rezeki saya sendiri kalau bukan karena Allah, kan sudah jalannya. Tapi bagaimana kita menghadapinya itu kan. Yang penting saya kan nggak wah gimana enggak, biarin aja namanya juga kerjaan. Begitu wah action begitu kan udah sendiri aja udah. Nggak ngapain sih, udah diam aja udah. Sholat saya mah gitu. Kalau ya baca iya baca juga gitu. Tapi tipe yang kalau bikin anak ya istri juga masih bang? Gimana? Tipe-tipe yang kalau kerja teman istri juga, anak kan juga sekarang sama-sama Maksudnya? kerja. Tipe yang teman istri juga nggak sih? Saya sering ngajak, cuman kebetulan kalau Iza kan capek juga ngurusin anak segala macam. Saya sering kalau kemana-mana saya maunya ya ikut gitu. Biar lo tahu, iya, biar lo tahu gini-gini. Jadi gua nggak yang nutup-nutupin, selalu aja gitu. Gitu sih. Saya sendiri menanggapi yang kemarin itu bagaimana sih? Ya, Mana tuh? Ya itu tadi baru saya bahas. Oh, YouTube itu podcast. ya sebenarnya aku bilang sama papa sebenarnya inappropriate, cuman ya gimana ya, kan papa konotasinya udah hijrah segala macam, tapi ya balik lagi kayak tadi aku bilang ya dosa masing-masing, semuanya juga berdosa lah kita semua. Jadi ya aku biasa aja sih ngeliatnya gitu, wajar lah. Biasanya orang kalau mau derajatnya diangkat emang harus diturunin dulu.
gitu. Artinya pelajaran juga ya Bang, maaf yang soal kasus yang kemarin juga. Gimana? Pelajaran juga ya kasus yang kemarin. Ya itu mah. Jadi bosan sama kasus begitu. Ada aja gitu kan, ada aja itu kerjaannya gitu. Orang-orang ada aja lah pokoknya gitu. Lebih juga sih Bang memilih-milih teman sekarang ini. Pasti. Enggak, sekarang gini, maksudnya gini, kalau kita selalu berusaha untuk memilih, menjaga supaya tidak gimana-gimana, tapi toh tetap aja. Kan orang nggak ada yang tahu. Kalau memang kata Allah, emang lo harus jalani begini dulu. Mungkin ada sesuatu salah dengan saya. Oh berarti gue harus berkaca karena oh ini ada. Berarti gue harus tobat lagi. Gue harus belajar lagi dari kesalahan-kesalahan itu. Saya sih lebih ke situ. Jadi nggak yang ini dunia apa yang lu pikirin sih gitu loh. Lu jangan cuma bisa ini doang ke orang-orang gitu. Tapi kalau memang lo mau, lu secara personal, iya bang ngajak ini ke DM yuk gini-gini, jangan wah gitu, sama aja hitungannya buat saya gitu. Kalau mereka komplain gitu di komen gitu segala macam ya sama aja, bedanya apa lo sama gua? Lu tapi gambar pakai hijab, pakai yang ini peci, tapi ngomongin aku begini. Ya lu ngomongin orang udah ya gibah. Lu ini udah dosa, ya nggak usah lah mendingan. Gitu. Oke, balik lagi ke dia. Kan papa pengen banget kan jadi artis. Artinya konsekuensi kayak musik apa segala siap nggak sih? Ya siap sih, udah pasti siap sih, udah karena kan baik contohnya juga dari kecil kan papa juga udah kayak gitulah di infotainment, jadi aku udah terbiasa juga, kayaknya bakal siap sih insya Allah gitu. Konotasinya sih bukan artis ya, maksudnya lebih seniman lah, jadi seniman aja. Ya kalau mau jadi aktor juga, buat saya jadi seni juga. Gitu loh. Jadi aktor itu kan juga bisa dituntut supaya bisa melakukan sebanyak hal. Seniman juga bisa masuk ke teater, bisa masuk ke kru apa semua pekerja seni aja. Gitu. Terakhir Bang, ada pesan nggak buat dia untuk menjadi pekerja seni nanti ke depan seperti apa, harus seperti apa? Sebenarnya nggak usah saya omongin harus ngomong apa ke Azriel, karena Azriel juga selama saya masih ada dikasih umur sama Allah, dia tahu kok perjalanan saya seperti apa. Dan orangnya saya kalau sama anak gimana, itu dia udah tahu. Dan dia sudah besar, dia bisa memilih, bisa segala macam. Saya cuman sebagai orang tua, cuma bisa ngingetin, dia ini mana yang bagus, mana yang enggak. Dia lo harus begini, kamu harus begini, lo harus begini. Gitu aja sih. Terakhir buat dia, melihat lika-liku papa menjadi seorang artis, hingga saat ini seperti apa sih? Ya semua orang ada lika-likunya lah ya, maksudnya mungkin karena kalau artis tuh kan lumayan, maksudnya artis atau tidak artis pun kan masalah semua orang sama, cuman bedanya ya dipublish aja gitu kan ya, pressure-nya mungkin lebih banyak karena masuk omongan orang segala macam, tapi ya terima aja. Iya, terima aja. Mau gimana? Sama karena papa kena, aku juga kena gitu loh. Kan orang tahu aku anaknya segala macam. Jadi semua bareng gitu. Kalau pertemanan, ada masalah kemarin nggak? Kenapa? Masalah pertemanan kamu, kita ada bullying gitu. Ya beberapa ada sih yang aku, ini orang kok ya gitulah, emang ada omongan yang dia temen aku tapi ternyata pas aku lihat di berita gitu kayak lambe turah atau apa, ada temen aku ikut ngehujat tuh pernah juga gitu. Ya gimana ya Tapi udah. baik lagi ke orang-orang lah masing-masing. Iya, udah. Itu kan memang urusannya udah lah. Kita mah cuma bisa ada orang jahat sama kita apa segala macam, kita cuma bisa ngedoain dia yang terbaik aja. Semoga lo sehat-sehat. Semoga lo sukses selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Ya kan, semoga masuk surga. Udah gitu aja. Kalau memang orang bener mah nggak akan ngurusin urusan orang, udah gitu aja. Kalau dia mau bantu ya silakan gitu. Dengan cara adalah menasihati, terus mengajak kayak pengajian apa segala macam, itu kan lebih baik daripada lo ngomong ke depan publik gini. Gue mikirnya lo mau gue bedanya apa gitu. Bang, terakhir Foxpop Terakhir mulu hotspot apaan? mengenai polisi. Oknum pasti layak nggak sih? Polisi nampar polisi. Ya jadi baik lagi, kita cuma manusia biasa, pasti ada hilaf, pasti ada salah, cuma kan semua itu bisa kita perbaiki. Jadi menurut saya Tapi tampar balik dulu. nggak usah.
Jangan, kan kita udah mencoba untuk Tamparannya dari yang di atas. ya kita ngedoain aja supaya lo baik-baik aja udah. Menurut gue berarti kalau gue ambil ditampar, gue punya salah. Karena itu emang udah jalannya begitu. Terus kalau misalnya yang bagian nampar juga dia bikin salah, berarti gue juga ada salah. Dia mikir, introspeksi lah. Tapi netizen geram dengan ulah polisi lagi yang seperti itu. Ya gimana Ya ya? kembali lagi, semua orang emang ya punya masalah masing-masing, cuman beda di jalannya aja. Ada yang artis, ada yang polisi, segala macam. Memang orang kalau jahat ya jahat, baik ya baik. Ya, kita saling doa aja lah, support gitu aja. Hukumannya apa yang Terakhir mulu. hukumannya apa yang layak? Ini netizen banyak yang bilang kalau bisa Hukum apa? Ya diproses lah intinya, udah pasti. Iya kita, karena menurut saya setiap masalah itu selalu ada solusinya, apapun itulah. Ada hukumnya juga. Nggak harus dengan kekerasan, udah ada hukumnya di Indonesia, hukum agama bagaimana. Ya gitulah, di dunia ini kan sementara lah, come on. Yang lu butuhin itu ntar di akhirat, hidup selamanya, kekal Ayo dong, abadi. ayo dong. Iya, ayo kita pulang. Gak kelar-kelar. kayaknya lagi nyari kocak banget. Dong, bentar marah dong bang. Lagu gua keluar dulu itu sih bang. Apa tuh? Ya. Tapi dari Mas kan nggak bisa nyanyi. Yang jelas Jangan cemburu, jangan cemburu ya. serem ya. Agak serem ya. Kok kalian serem sih? Lalu juga udah sama kita kemarin ya. Iya. Mana udah? Oh belum. Tapi nggak ada legendnya asli loh. Dari idol juga. Oh. Tepuk tangan buat Mas Dia Mandra. Dia udah ada. Dia udah idol. Tahun berapa Mas? Tahun 2000. Oh ya, terima kasih. Betul. Ya. 2010. 2010. Enggak lah. Ngomong gua. Waduh. Ya. Iya. Dan MNC ya? Oh iya. MNC. Tepuk tangan dong buat MNC TV. Luar biasa karena ini sumpah. Enggak, kenapa ada sih? Aduh, nggak bisa apa-apa gitu. Iya, coba di dulu dong. Oh ingat. Oh ingat. Kalau Bang Heri mungkin tim nanti lari di sini kan? Oh. Ngedance ya kayaknya ngedance dia deh. Kayang gitu. Tapi kelihatannya yang lebih banget. Iya iya hatiku tergoda. Aduh, bukan. Ini nggak gitu Pak. Gimana? Suruh dulu aja. Biar lagunya dimasuk dong. Dengan tanpa kata. Diam aja. Iya. Tanpa kata ya. Tanpa kata. Iya. Gue nyanyi potong dari kansa. Oke. Apa nih? Nyanyi. Katanya menyanyi. Jangan Pak. Jadi Takut bareng pulang. Pak, kayaknya di akhir-akhir aja deh. Kalau pulang baru nyanyi. kalau gitu ya